Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Joko Stiono SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, asal sekolah dari SMP Negeri 11 Bintan. Dan Maruya SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, asal sekolah SDN 006 Sri Kololobam. Dan saya Sepi Maharjanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, asal sekolah TK Antam Kijang, Bintan Timur. dengan fasilitator Bapak Sarizal SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Suhetma SPD SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Joko? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini Bapak mau melakukan praktek coaching ya Pak ya, bersama dengan Ibu Sepi. Iya benar Bu. Benar. Iya, nanti di sini saya akan mencoba menjadi observer dan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Sepi. Dan saat saya melakukan pengamatan itu ada beberapa rubrik penilaian Pak, di mana saya akan melihat apakah dalam proses coaching itu adanya alutsista, bagaimana terlihat tujuan di sana, kemudian identifikasi dan juga rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab dari coaching. Dan juga saya akan melihat bagaimana kompetensi coaching yang Bapak miliki atau Bapak lakukan dalam proses coaching tersebut, yaitu adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Pak, dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Oke baik. Bu, pertama kami mengucapkan terima kasih dulu atas kehadiran Ibu, kesediaan Ibu untuk menjadi observer dalam coaching kali ini. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, ada 3 kompetensi ya Bu ya. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana saya nanti bisa hadir secara penuh dan juga saya bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membantu mengarahkan si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Nah, jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan adalah kehadiran penuh ya, mindfulness tadi, kemudian juga menggali pertanyaan berbobot. Iya benar. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Namun bagaimana Pak yang ingin Bapak lebih fokuskan pada observasi ini Pak? Yang ingin saya fokuskan Bu terkait dengan kompetensi tersebut adalah bagaimana saya bisa menghadirkan pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan yang berbobot ini nantinya bagaimana kita bisa mengarahkan si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan itu, dan dia juga tidak merasa dia punya kesadaran untuk melakukan itu dan bertanggung jawab secara penuh, karena itu lahir dari si coachnya sendiri Bu. Baik Pak, saya sudah catat ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana kemampuan Bapak sejauh ini dalam hal menggali pertanyaan berbobot tadi Pak? Alhamdulillah kalau menurut saya sih Bu, saya sudah cukup mampu untuk menggali pertanyaan secara penuh, tapi mungkin akan saya kembangkan lebih lah, bagaimana saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, saya mengerti. Nah, apa Pak harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Baik, dari hal yang kita lakukan kali ini, saya berharap Ibu nantinya dapat memberikan saya masukan-masukan, Ibu dapat memberikan saya gambaran terkait dengan apa yang saya lakukan nanti dalam proses coaching nanti, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan bagaimana bisa menghadirkan pertanyaan berbobot itu nanti dapat saya kembangkan secara lebih baik lagi. Baik, semoga dari kegiatan coaching dan observasi yang saya lakukan hari ini bisa tercapai tujuan yang Bapak inginkan ya Bapak ya. Nah, sekarang baik, sampai di sini untuk yang ingin saya sampaikan. Silakan Bapak memulai praktek coaching bersama dengan Ibu Sepi. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak.
Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Ibu Sepi. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah Ibu Sepi. Ibu Sepi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik Pak Joko, terima kasih Pak Joko sudah mau datang ke sini untuk mendengarkan saya. Sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Pak yang saya ingin sampaikan ke Bapak. Saya ingin sharing. Apakah ada Bapak ada waktu? Boleh Bu, ada waktu. Insya Allah saya bisa meluangkan waktunya. Kemudian ada masalah apa ya Bu? Begini Pak, di akhir tahun ini kan biasanya kegiatan itu semakin banyak ya Pak ya. Jadi saya ini agak kebingungan dengan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu nih, Pak. Jadi Ibu ada keresahan ya Bu tentang banyaknya kesibukan-kesibukan yang Ibu lakukan akhir tahun ini. Jadi harapan Ibu dari pembicaraan kita atau sharing kita kali ini apa ya Bu? Harapan saya sih Pak ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, keresahan saya ini. Jadi saya tidak bingung lagi nih apa yang harus saya lakukan dulu dengan semua kegiatan dan tugas-tugas yang saya jalani sekarang ini Pak. Baik Bu, kalau gitu silakanlah Ibu cerita tentang keresahan-keresahan yang Ibu alami. Baik Pak, begini Pak. Jadi kegiatan saya ini kan sudah di akhir tahun ini banyak sekali Pak ya. Dari yang pertama saya itu tugas saya sebagai guru kelas. Seperti Bapak tahu kalau guru kelas di TK itu anak-anak itu penilaiannya pun berdasarkan deskripsi, jadi tidak berdasarkan penilaian formatif ya. Jadi kemudian juga di akhir tahun ini kami akan mengadakan yang namanya P5 atau panen raya. Jadi kemudian di selang berapa lama kami akan ada lomba nih Pak, lomba gebiar PAUD yang diadakan se-Kabupaten Bintan. Nah, dan itu dilakukan di kebetulan di Bintan Timur nih Pak, di Kijang. Jadi memang kami mendapatkan kuota untuk mengikuti lomba finger painting. Kurang lebih anaknya itu sekitar 34 anak. Jadi kami harus melatih anak itu dalam waktu yang ya cukup dekat waktunya. Jadi apakah semua itu bisa saya jalani gitu Pak? Oh gitu. Baik, terkait dengan tugas-tugas mungkin yang jadi pikiran Ibu yang tadi, keresahan Ibu tadi, kira-kira Ibu atau Ibu bisa ngeliskan mana yang menjadi prioritas Ibu atau gimana? Ya Pak ya, untuk rencana saya sih memang Pak apa yang akan saya lakukan mungkin ya Pak, saya akan menulis ulang, jadwal ulang apa-apa saja tugas saya. Yang pertama juga tugas saya di guru penggerak ini yang harus membutuhkan deadline waktu yang harus saya kejar. Kemudian juga saya harus membuat raport akhir semester ya Pak ya. Kemudian juga dengan tugas saya yang diberikan tugas tambahan untuk melatih anak-anak untuk fokus finger painting. Kemudian juga tugas saya nih sebagai operator dapodik di sekolah Pak. Jadi saya akan mungkin saya akan mencoba melis apa saja yang saya lakukan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oh gitu, luar biasa ya Bu, tanggung jawabnya banyak sekali, kerjaannya banyak sekali. Saya dengerinnya ya sampai ribet dengerinnya ya. Luar biasa Bu, tapi memang itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya Pak. Jadi berarti dari apa yang Ibu ingin tadi buat list tadi, kira-kira atau kapan deadline dari kegiatan-kegiatan tersebut? Baik Pak, kalau untuk yang mungkin deadline yang guru penggerak saya ini karena besok saya harus deadline-nya, jadi saya harus selesai besok nih Pak. Itu mungkin itu dulu yang harus menjadi prioritas utama saya. Kemudian saya akan melihat lagi di yang kedua yaitu panen P5 kami, panen raya kami di sekolah, karena itu juga membutuhkan untuk melatih anak-anak tarian, kemudian membuat kreativitas, nah itu membutuhkan waktu juga. Dan juga berikutnya saya
jadwal mungkin saya berikutnya saya akan melatih pulang sekolah, mungkin saya akan melatih anak-anak itu finger painting, Pak. Oke, baik, yang pertama berarti Ibu mau memprioritaskan dulu karena deadline untuk tugas guru penggerak dulu ya Bu ya, yang pertama Bu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan yang kedua tadi Panen. Panen Itu kapan Bu raya. kalau kegiatan panennya? Itu berdekatan selang 2 hari Pak dengan lomba gebiar paut itu Pak. Oh gitu. Ya. Gebiar paut duluan, panen duluan. Rencananya tadinya AP5 dulu Pak kami, tapi karena waktunya berdekatan, jadi kami yang mundur Pak. Jadi gebiar paut dulu, kemudian juga baru 2 hari kemudian ya, Iya. 2 hari kemudian ya, luar biasa sekali Bu. Baik Bu Sepi, berarti Ibu mengetahui apa yang Ibu lakukan berdasarkan list tersebut ya Bu ya? Sudah. Ya Pak. Menurut Ibu, ada nggak orang-orang yang mungkin bisa Ibu libatkan dalam kegiatan-kegiatan Ibu untuk membantu Ibu atau mensupport Ibu? Mungkin rekan sejawat saya sih Pak ya, karena kan dalam satu kelas kami ada 2 guru, jadi di situ saya mungkin akan coba berdiskusi apa-apa saja yang harus dilakukan, mungkin dengan berbagi waktu, manajemen waktu kami, bahwa mungkin rekan sejawat saya melatih anak-anak finger painting dan saya melatih anak-anak untuk panen raya. Oh begitu. Baik Bu Sepi, berarti untuk Ibu melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, lalu dengan atasan juga berarti Bu ya? Iya, dengan atasan terkait dengan tugas-tugas yang ingin Ibu lakukan nanti. Menurut Bu Sepi, hal lain yang Ibu lakukan yang dapat melihat bahwa semua tugas Ibu berjalan dengan baik apa ya Bu? Apa ya, mungkin saya membuat jadwal itu, saya juga akan buat list apa yang sudah saya lakukan, saya checklist, jadi saya tidak merasa bahwa ini sudah saya lakukan. Oh itu berarti inventarisir Bu ya, untuk membuat daftar inventaris gitu ya, inventarisir ya, lembar checklistnya gitu ya. Baik Bu, untuk kembali ke list tugas Ibu dan memberi tanda checklist bila perlu tugas telah selesai yang Ibu lakukan. Untuk kedepannya komitmen apa yang ingin Ibu lakukan ya Bu? Komitmennya mungkin ya itu tadi Pak, saya akan berdasarkan checklist saya tadi, jadi apa dulu yang saya harus lakukan, dari yang pertama tugas saya sebagai guru penggerak, kemudian gebiar paut berikutnya, lalu saya lanjutkan lagi dengan panen raya, kemudian juga dengan membuat pelaporan hasil belajar siswa. Seperti itu Pak, mungkin jadi harus satu-satu saya checklist, ini sudah saya lakukan, yang berikutnya saya sudah lakukan. Ya, baik. Bu, baik, ini coaching kita sudah masuki fase akhir ya Bu ya. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan coaching kita, dari keresahan-keresahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu bisa membuat sebuah kesimpulannya apa kira-kira yang kita hasil dari pembicaraan kita tadi? Baik Pak, terima kasih sebelumnya karena dari coaching kita hari ini saya akhirnya mendapatkan solusi bahwa saya harus membuat daftar jadwal saya dengan cara list apa-apa saja yang harus saya lakukan terlebih dahulu, mungkin dari yang paling deadline-nya paling tercepat saya diutamakan, kemudian dilanjutkan berikutnya dan berikutnya lagi Pak. Jadi kesimpulannya saya akan membuat jadwal kegiatan-kegiatan apa yang akan saya lakukan ke. Oke, baik Bu, luar biasa sekali pengalaman Ibu sudah bercerita dengan saya. Mudah-mudahan juga nanti Ibu bisa menyelesaikan semua rencana-rencana Ibu yang Ibu sudah gambarkan tadi. Tidak ada kendala, semua yang Ibu libatkan juga bisa terlibat, bisa berkomitmen penuh. Kemudian juga menjadi inspirasi bagi saya Bu. Luar biasa sekali karena bagi saya, kita bisa belajar dari mana saja Bu ya. Bu ya. Nah, itu saja Bu. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan Bu? Cukup. Baik. Terima kasih Bu sudah berdiskusi. Selamat siang. Siang Pak. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching tadi bersama Bu Sepi, dan saya sudah melihat bagaimana Bapak
menjadi coach untuk Ibu Sevi. Nah, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai performa kompetensi coaching yang Bapak lakukan? Menurut saya sudah berusaha untuk melakukan dengan baik, Bu, yang bisa saya lakukan. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Karena menurut saya sudah hadir secara penuh, kemudian saya sudah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat si coach ini mampu dia bercerita secara penuh, kemudian dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Benar sekali ya Pak. Tadi dari pengamatan yang saya lakukan, saya juga sudah melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, di mana Bapak dalam proses coaching sebagai coach, Bapak sudah menunjukkan nih kehadiran penuh Bapak saat proses coaching, kemudian juga bagaimana Bapak mendengarkan aktif terlihat dari bagaimana Bapak menerima pesan-pesan atau permasalahan yang disampaikan oleh coach, kemudian Bapak juga merangkum dan Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi dari si coach tadi. Namun ada satu hal yang saya ingin garis bawahi, Pak. Ya, Di sana tadi saya melihat ada beberapa kali Bapak masih menggunakan kata kira-kira, Pak, saat ingin Iya benar Bu, benar. menyampaikan pertanyaan berbobot tadi ya Pak ya. Kalau menurut saya nih Pak, kedepannya mungkin sebaiknya perkataan kira-kira itu bisa dihindari Pak, agar proses coaching yang Bapak lakukan itu bisa lebih baik lagi, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. Semoga nanti kiranya saran dan masukan Ibu bisa membantu perkembangan saya menjadi coach yang lebih baik lagi nantinya. Sama-sama Bapak ya, karena Bapak sudah memiliki kompetensi coaching yang sangat baik, terus semangat untuk terus berkembang dan juga berbagi kepada rekan-rekan yang lain, sehingga kebermanfaatan dari kompetensi yang Bapak miliki bisa lebih luas gitu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sevi. Waalaikumsalam Pak Joko. Ibu Sevi apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu hari ini mau coaching ya dengan Bu Marwiyah Bu? Betul Pak. Oke, jadi sebelum coaching nanti Bu, karena saya sebagai observer ada beberapa pertanyaan ingin kita gali. Karena coaching nanti harus sesuai dengan rubrik penilaian dan juga alur filternya ya Bu ya. Baik Pak. Jadi pertanyaannya tentang kompetensi yang ingin Ibu lakukan Bu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya karena sudah hadir untuk menjadi observer kami dalam kegiatan praktek coaching supervisi. Berdasarkan pertanyaan Bapak, dari Bapak katakan kompetensi yang ingin saya lakukan ya Pak ya. Iya benar. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Lalu kompetensi yang ingin Ibu capai sendiri apa ya? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu rencana aksi dari pengalaman coaching. Oh gitu. Terkait dengan indikator ketercapaian Bu, yang Ibu lakukan nanti dalam coaching, indikator pencapaiannya apa Bu? Baik Pak. Untuk indikator pencapaian yang ingin saya lakukan yaitu menggali pengalaman dari coach dan menemukan coach sendiri menemukan ide-idenya dan menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pengalaman coach itu sendiri Pak. Oke baik Bu. Oh itu aja Bu yang kita gali untuk sementara ini. Semoga nanti coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan rubrik penilaian. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sevi? Alhamdulillah luar biasa Bu Marwiyah, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Maaf Bu mengganggu waktunya Bu. Tidak Bu Marwiyah, ada apa ya? Begini Bu, hari ini saya minta waktu Ibu buat sharing gitu Bu, karena saya ada sebuah beban pikiran gitu Bu yang ingin saya
pecahkan supaya saya dapat solusinya ke depannya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini, Bu. Baik, Bu Marwia, berdasarkan yang Ibu katakan tadi, Ibu ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di diri Ibu sekarang ini ya Bu Marwia ya. Baik, nantinya ketika kita Bu Marwia memberikan sharingnya kepada saya, apa sih tujuan Bu Marwia ke depannya untuk sharing nanti? Iya Bu, kan kalau sekarang ini saya punya permasalahan karena saya melihat di kelas saya itu tadi setelah saya mengajar siswa saya itu mereka kurang aktif Bu. Jadi beberapa murid tidak ikut berpartisipasi seperti biasanya. Nah, kedepannya tuh saya tuh kepengen menemukan bagaimana sih supaya semua siswa saya tuh ikut aktif gitu Bu dalam pembelajaran di kelas saya. Baik, Bu Marwia, kalau boleh saya rangkum, keresahan yang ada pada diri Bu Marwia ini yaitu siswa Ibu di kelas sekarang ini tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya Bu ya? Benar Bu. Oke, baik. Lalu apa yang akan Ibu lakukan Ibu ya dengan siswa Ibu yang tidak aktif? Iya Bu, saya kan pengennya siswa saya tuh aktif gitu Bu, seperti biasanya. Kok hari ini tadi mereka tidak aktif. Kalau saya ingat-ingat kembali sih hal-hal yang apa ya yang bisa membuat siswa saya itu aktif adalah mereka tertarik dengan pembelajaran saya seperti yang adanya media pembelajaran yang berwarna atau bergerak. Jadi mereka itu suka gitu Bu, atau mereka sendiri yang melakukan suatu kegiatan. Nah itu yang kayaknya itu sih Bu yang bisa bikin siswa saya itu aktif di dalam kelas. Baik Bu Maria, berarti ada kegiatan yang dilakukan agar anak menjadi aktif ya Bu ya. Ya, Jadi Bu. Gini Bu Marwia, menurut Bu Marwia nih apa yang membuat kegiatan yang menjadikan siswa aktif tersebut dan kembali lagi merasa anak-anak itu melakukan apa ya kegiatan pembelajaran yang bermakna di kelasnya Bu Marwia. Iya ya Bu ya, kalau saya ingat-ingat kembali bahwa siswa saya itu suka dengan media yang menarik dan juga atau mereka juga suka melakukan kegiatan bergerak seperti itu, mungkin saya bisa melakukan apa ya Bu, ice breaking gitu Bu dalam pembelajaran saya sehingga siswa saya itu kan bergerak tuh, jadi mungkin mereka bisa lebih semangat ya Bu ya. Atau mungkin saya juga bisa membuat media pembelajaran yang menarik, mungkin sebuah video pembelajaran sehingga di sana siswa saya lebih tertarik dengan media yang saya sediakan. Oke, berarti Ibu Marwia sudah mempunyai rencana ya bahwa akan melakukan ice breaking, kemudian juga akan membuat video pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih aktif lagi. Nah, menurut Bu Marwia nih, apa yang paling utama yang akan Ibu lakukan dulu nih untuk membuat siswa Ibu aktif? Mungkin yang akan lebih cepat saya lakukan, yang pertama mungkin yang ice breaking dulu ya Bu ya, karena kan kayaknya kalau saya lihat banyak sih referensi di YouTube itu bagaimana mengaktifkan siswa dengan ice breaking yang membuat siswa kita lebih semangat dalam belajar. Itu Bu kayaknya yang pertama ingin saya lakukan. Luar biasa Bu Marwia, berarti Bu Marwia sudah akan melakukan ice breaking untuk membuat siswanya lebih aktif lagi ya Bu Marwia ya. Baik Bu, selanjutnya nih apa kedepannya yang akan Ibu lakukan setelah ice breaking tadi agar siswa itu tetap aktif? Iya Bu, karena tadi mengingat siswa saya itu juga suka media pembelajaran seperti itu, saya bisa membuat juga media pembelajaran interaktif sehingga siswa saya selain melihat mereka juga bisa sambil bekerja di situ Bu, misal kayak bikin kuis-kuis atau games atau mereka mendesain sesuatu di media pembelajaran itu. Atau mungkin saya juga bisa mengajak siswa saya untuk melakukan kegiatan percobaan gitu. Kayak kalau di pelajaran IPA itu
eksperimen gitu ya Bu Iya, ya. iya. Mungkin tapi kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia mereka bisa melakukan kayak bermain peran atau mereka praktek berpuisi seperti itu Bu. Itu yang ingin saya lakukan. Saya rasa luar biasa ya Bu ya, dari ide-ide Bu Marwia tadi dengan yang saya tangkap, pertama Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, kemudian juga membuat kegiatan pembelajaran dari media yang menarik, kemudian juga yang terakhir Ibu akan melakukan percobaan-percobaan agar siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti kegiatan. Baik, siswa Ibu kelas berapa ya Bu? Kelas 5 SD Bu, Kelas siswa 5. saya iya. Oke. Karena saya memang mengajar di kelas 5. Oke, baik, menurut Bu Marwia nih, ada tidak ya yang faktor pendukung atau seseorang yang dapat membantu Bu Marwia atau mungkin sarana atau prasarana yang menunjang nantinya untuk kelancaran apa yang akan Ibu lakukan? Iya sih Bu, alhamdulillah ya Bu, kami ini sekarang di sekolah untuk kelas 5 ini ada 2 rombel Bu. Jadi kan saya punya partner kerja nih sama-sama guru kelas 5. Jadi memang kami sharing lah gitu Bu. Mungkin kalau memang ada kita saling berbagi praktik baik apa yang sudah kita lakukan di kelas atau mungkin juga kami bisa saling membantu dalam mengerjakan tugas-tugas seperti pembuatan administrasi ataupun tadi pembuatan media gitu Bu. Kalau untuk sarana, alhamdulillah juga sih Bu, sekolah kami itu ada jaringan internetnya dan lancar, kemudian ada komputer untuk membuat media pembelajaran tadi, kemudian untuk kegiatan percobaan di sekolah kami juga ada beberapa alat percobaan. Namun mungkin jika ada beberapa materi yang tidak ada alat percobaannya, kami beserta partner saya bisa membuat media pembelajaran secara sederhana gitu Bu. Oke, hebat ya Bu Marwia ya. Berarti kalau boleh saya rangkum nih, berarti Bu Marwia ini akan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan sejawat, apa-apa saja yang akan dilakukan, kemudian juga berdasarkan sarana dan prasarana yang tadi dikatakan bahwa dari sekolah sudah ada dukungan, sudah ada sarana yang mendukung bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian juga apabila memang tidak ada, Ibu akan melakukannya bersama rekan Ibu. Itu ya Bu Marwia ya. Benar. Oke Bu Marwia. Jadi Bu Marwia sudah melakukan ini semuanya. Jadi menurut Ibu nih komitmen apa sih ke depannya yang akan Ibu lakukan terus nih supaya pembelajaran ini tetap aktif? Iya Bu, mungkin komitmen saya ke depannya saya akan membuat pembelajaran yang melibatkan siswa saya aktif. Jadi dengan cara ya tadi mungkin menerapkan ice breaking dalam pembelajaran saya dan juga saya membuatkan video pembelajaran yang menarik atau saya membuat pembelajaran dengan mengajak siswa saya untuk melakukan kegiatan percobaan atau praktek seperti itu Bu. Luar biasa Bu Marwia. Berarti Ibu akan melakukan 3 hal tadi ya Bu ya, dari ice breaking, kemudian membuat pembelajaran yang menarik dan juga percobaan ya Bu ya. Oke. Kita udah di akhir sesi nih Bu Marwia. Kira-kira nih Ibu nih apa kesimpulan Ibu berdasarkan sharing Ibu dengan saya hari ini? Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Sepi ya. Habis sharing sama Ibu ini, alhamdulillah yang awalnya saya bingung kenapa siswa saya tidak aktif, tapi setelah saya ingat-ingat kembali, ya itu tadi saya jadi tahu bahwa siswa saya itu menyukai hal-hal yang berwarna, menarik seperti itu. Kemudian mereka juga suka melakukan kegiatan itu sehingga saya mungkin kedepannya bisa melakukan pembelajaran dengan menerapkan ice breaking dan juga membuat media pembelajaran menarik sekaligus mengajak siswa saya untuk praktek gitu. Baik, Bu Marwia luar biasa dari coaching kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu Marwia sendiri dan juga untuk saya khususnya. Ini akan saya terapkan juga mungkin ke depannya di kelas saya. Mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam coaching kita. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sepi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Sepi, alhamdulillah tadi ya sudah melakukan coaching dengan Ibu Marwia. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik.
seperti Bapak lihat tadi berjalan dengan lancar. Baik, tadi ya memang yang sudah saya amati bahwasanya sudah alur ceritanya sudah tergambar dengan jelas sesuai dengan penilaian ya Bu yang saya amati tadi. Kemudian terkait dengan yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu capai ke depannya Bu? Ingin kembangkan ke depannya. Baik, kompetensi yang ingin saya capai yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Tadi sudah saya lakukan berdasarkan coaching bersama coach saya tadi. Kalau yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya apa Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu rencana aksi dari coach saya bahwa si coach saya dapat menggali dari pengalamannya si coach itu sendiri, Pak. Kalau terkait dengan indikator pencapaian, apakah tadi yang Ibu lakukan sudah mengarahkan pada coach untuk menemukan itu menurut Ibu? Alhamdulillah Pak, tadi indikator pencapaiannya sudah sesuai. Coach sendiri sudah menemukan ide-idenya sendiri dari pengalamannya. Jadi saya menggali apa yang coach inginkan berdasarkan pengalaman coach itu sendiri. Jadi coach bisa menemukan solusinya dari permasalahannya Pak. Oke Bu, selamat Bu, Ibu luar biasa sudah melakukan coaching hari ini. Terima kasih Pak. Dan semoga sukses untuk kedepannya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Maria? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat Bu hari Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Maria. Hari ini Bu Maria akan melakukan proses coaching ya bersama Benar, Pak Bu. Joko ya. Iya benar Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, sebelum Ibu melakukannya, Ibu akan melakukannya berdasarkan alur cerita, di mana ada tujuan, kemudian juga ada identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya lakukan yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Baik Bu, dari proses coaching yang akan saya lakukan ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching khususnya bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dari pesan-pesan atau permasalahan dari coach yang disampaikan. Kemudian saya juga ingin bisa nih menggali potensi-potensi yang ada pada coach dengan memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik, dari dua tadi, mana yang Ibu ingin fokuskan? Sepertinya saya ingin lebih fokuskan pada bagaimana saya membuat pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga dapat menggali potensi-potensi dari coaching. Baik, saya akan dukung apa yang akan Ibu lakukan nanti. Berikutnya nih, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu lakukan selama melakukan proses coaching nanti? Baik Bu, dari proses coaching ini pastinya indikator yang ingin saya capai itu pertama tadi saya bisa menggali pertanyaan, membuat pertanyaan pemantik yang berbobot dan dapat menggali kemampuan coach sehingga coach-nya bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut Ibu. Oke, baik, berarti Ibu akan menggali potensi-potensi yang ada pada coach ya. Baik, silahkan untuk melakukan proses coaching. Semoga berhasil. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Joko. Ada yang bisa saya bantu Pak Joko? Ini Bu, saya mau sharing sedikit Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Joko sehat nih? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman ada sedikit ini yang ada jadi beban pikiran saya yang mungkin jadi keresahan bagi saya terkait dengan pembelajaran yang mungkin saya lakukan, yang sudah saya lakukan. Jadi saya melihat bahwasanya siswa-siswa saya ini yang pertama mereka tidak kurang aktif juga Bu dalam proses belajar. Kemudian
dari target pencapaiannya itu pun masih sebagian Bu yang bisa berhasil. Ya. Jadi Bapak memiliki permasalahan pembelajaran ya Pak ya? Iya benar Bu, terkait dengan pembelajaran itu. Jadi ini terkait dengan sekarang pembelajaran yang sekarang Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin sharing-sharing lah dengan Ibu tentang bagaimana saya bisa menerapkan ini nantinya. Boleh Pak. Jadi dari sharing ini apa yang ingin Bapak capai nih dari sharing kita di siang ini yang menjadi tujuan Bapak nih? Jadi tujuan saya Bu, saya sharing ini di mana saya bisa menemukan atau bisa mencari solusi dari permasalahan saya yang tadi Bu, bagaimana anak-anak itu jadi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan kompetensi yang mereka capai itu ya secara maksimal, secara penuh Bu. Semua kelas mungkin secara menyeluruh mereka memiliki ketuntasan yang sama gitu. Itu sih Bu, rencananya, harapan saya Bu, ke depannya. Baik Pak, dari pengamatan Bapak nih ya yang sudah Bapak lakukan, apa kira-kira Pak yang menjadi kendala sehingga siswa Bapak yang Bapak amati bahwa siswa Bapak kurang aktif tadi ya Pak ya? Iya benar Bu. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri bahwasanya ketika saya melakukan proses pembelajaran itu kadang-kadang saya kan melakukan secara praktikum nih Bu, kadang-kadang saya secara berceramah, kadang-kadang saya secara nonton. Nah ini masing-masing anak ini ketika saya nonton misalnya ini sebagian anak yang aktif, nanti ketika saya merasakan pembelajaran secara berceramah nanti sebagian lagi yang aktif. Nah ketika saya melakukan pembelajaran secara praktikum misalnya nanti sebagian lagi yang lain lagi yang aktif itu. Jadi saya ingin bagaimana caranya keseluruhan anak ini seluruhnya aktif Bu. Ya. Jadi yang Bapak alami sekarang adalah tidak semuanya aktif ya Pak ya, mereka secara berkelompok seperti itu. Ya. Nah kedepannya apa nih yang ingin Bapak lakukan supaya siswa Bapak itu bisa aktif semuanya? Yang ingin saya lakukan, saya ingin mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sesuai dengan yang sekarang kan kurikulum merdeka nih Bu. Ada proses pembelajaran berdiferensiasi proses katanya. Jadi saya mencoba menerapkan ini Bu. Bagaimana saya coba menerapkan nanti dalam satu materi itu ada sebagian yang secara visual, ada yang audio visual, ada yang menggunakan kinestetik. Jadi ada yang praktikumnya, ada yang nonton, kemudian mungkin ada yang hanya kita berikan bahan bacaan saja. Jadi saya berharap dengan berbagai metode atau cara yang saya lakukan ini, dengan ada yang nonton, ada yang visual, ada yang video visual, ada yang kinestetik ini, semua anak-anak ini jadi aktif ke semuanya itu. Harapan saya seperti itu. Jadi Bapak merencanakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, jadi mengelompokkan mereka sesuai dengan karakter belajar mereka, begitu ya Pak ya. Untuk melakukan rencana Bapak itu, apakah mungkin Bapak memiliki sarana atau dukungan yang cukup di sekolah Bapak Pak? Kalau dukungan, alhamdulillah sih Bu, di sekolah kami juga sudah ada Infokus sudah ada untuk kita nantinya nonton. Internet kalau kita mau gunakan untuk nonton juga sudah ada internet, artinya untuk penggunaan media visual itu sudah ada, audio visual itu sudah ada. Kemudian nanti bahan-bahan atau referensi bacaan mungkin nanti saya bisa kembangkan sendiri menggunakan Canva yang kebetulan saya juga pernah belajar. Kemudian yang untuk praktikumnya nanti kita juga ada alat-alat lab yang bisa kita gunakan sih Bu, untuk alat-alat lab. Terkait dengan ini juga sebelumnya kita sudah pernah melakukan tes diagnostik Bu. Jadi tes awal itu kita sudah mengidentifikasi sih Bu, ada kita sudah kelompokkan nih, ada anak-anak yang dia audio visual, ada yang dia kinestetik, ada yang auditory tapi memang belum pelaksanaannya belum. Nah ini rencana saya ingin melaksanakannya Bu. Luar biasa ya rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Kemudian saya dengar tadi bahwasanya dukungan dan sarana di sekolah Bapak juga bisa mendukung agar terlaksana nih rencana Bapak. Nah untuk kedepannya apa yang ingin Bapak lakukan, yang pertama yang ingin Bapak lakukan untuk rencana aksinya Pak?
Yang pertama rencana aksi terkait dengan ini, yang pertama saya mau sharing dulu lah dengan kawan. Kebetulan kami kan guru IPA di sana ada 3. Jadi kami di sekolah itu ada 3 guru IPA. Jadi saya coba sharing dulu dengan kawan-kawan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah saya fokuskan bagaimana saya membuat videonya. Kalau nanti untuk video tadi saya gimana cara buat saya tampilkan videonya, kemudian materi-materi itu saya harus mulai membuatnya, materi-materi yang untuk anak-anak bacaan, dan praktikum tadi kita juga sudah harus membuat rubrik untuk kegiatan dia praktikum. Jadi rencana saya adalah saya berusaha untuk model itu dulu. Ya, sudah bagus ya Pak ya. Nah, untuk rencana aksi Bapak ini, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke depannya? Terkait dengan ini Bu, sepertinya memang tanggung jawab kita Bu ya. Jadi guru ini jadi tanggung jawab kita, bagaimana ketika tadi ajar kita siswa pembelajaran itu kan sekarang berpihak pada siswa. Bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi siswa, dan saya rasa saya harus melakukan ini, dan saya merasa sedih kadang kalau kita lihat siswa kita sebagian saya aktif itu kayaknya kita jadi sedih Bu. Jadi saya sangat berkomitmen untuk ini. Saya akan berusaha untuk melakukan proses pembelajaran ini secara kontinuitas, dan mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi juga bagi kawan-kawan yang lain. Iya, luar biasa sekali ya Pak Joko ya. Tadi Bapak berusaha untuk membuat siswa Bapak menjadi lebih aktif ya Pak ya, dengan rencana aksi yang akan Bapak lakukan, dan Bapak juga sudah memiliki komitmen yang baik. Nah, dari sesi coaching kita ini Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita Pak? Kayak dengan yang kita lakukan hari ini Bu, saya sangat terima kasih sekali Bu, Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Karena mungkin ya kita sama-sama sharing, Ibu juga mau mendengarkan keluh kesah saya. Yang saya dapatkan dari apa yang kita bicarakan ini adalah bahwasanya saya sudah menemukan, caranya dengan seperti ini saya juga bisa memaksimalkan potensi. Misalnya saya menggunakan Canva yang mungkin pernah saya pelajari, jadi saya bisa maksimalkan potensi ini untuk pertimbangan peserta didik, dan kedepannya juga dalam proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran di kelas misalnya saya sudah menemukan bahwasanya memang harus pembelajarannya memang harus secara keseluruhan ya, tidak mengadopsi atau kebutuhan salah satu siswa tertentu saja Bu ya. Jadi kita memang secara keseluruhan Bu, kita mengadopsi semua kebutuhan siswa, baik itu yang sukanya visual atau yang suka yang praktikum atau yang hanya sekedar bacaan saja gitu. Baik Pak Joko ya, Bapak sudah memiliki potensi-potensi yang sangat baik, terus dikembangkan dan terus berkolaborasi dengan rekan-rekan Bapak di sekolah. Juga mungkin Bapak juga bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain, sehingga apa yang Bapak miliki bisa juga diikuti oleh teman-teman Bapak di kelas untuk mengaktifkan semua siswa dalam proses belajar ya Pak ya. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Sudah cukup ya Pak ya? Baik Pak, jadi sudah berakhir sesi coaching kita siang ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat untuk diri Bapak dan juga tentunya buat saya juga. Saya akhiri Pak ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sebelumnya. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Marwia sudah selesai melakukan proses coaching bersama Pak Joko tadi. Nah, bagaimana nih Bu Marwia perasaannya nih setelah selesai proses tadi dengan Pak Joko? Ya Bu, yang perasaan saya pertama lega ya Bu ya, udah coba praktek coaching sama Pak Joko tadi, dan menurut saya sudah melakukan kompetensi coaching yang saya miliki, bagaimana saya menghadirkan diri saya secara penuh, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Joko sebagai coach, dan juga saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik nih untuk
menggali potensi yang ada pada Pak Joko. Ya, baik. Tadi memang sudah nampak ya Bu ya, ada alur ceritanya, Ibu sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasinya, ada rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Koci, kemudian juga tanggung jawab dari Koci itu sendiri. Dan Ibu sudah menggali banyak nih dari pertanyaan-pertanyaan bobot tadi, bahwa apa yang Koci inginkan sudah terpenuhi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dari pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Dari kompetensi yang tadi Ibu ingin lakukan, apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah sih Bu, tadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik untuk Koci, sehingga Kocinya sudah bisa menemukan solusi apa dari permasalahan yang dia sampaikan tadi Bu. Baik, oke. Maria tadi sudah melakukannya sangat luar biasa. Hanya saja tadi saya ada sedikit yang perlu saya garis bawahi sedikit ya Bu ya. Ibu tadi ada menyampaikan kira-kira. Mungkin sebaiknya itu kita hilangkan. Baik Bu, Jadi lebih ke terima kasih, depannya proses coaching yang akan dilakukan Ibu lebih baik lagi tanpa ada kata-kata yang mungkin tidak diperlukan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin cukup sekian sesi kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Terima Sepi. kasih, Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.